Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung. Di video kali ini saya ingin membahas settingan ya untuk burung murai batu yang menggunakan kroto. Karena saya rasa ini perlu ya. Karena memang saya lihat kebanyakan dari teman-teman ini menginginkan ya, selain burung itu bisa digantangkan, juga burung itu di rumah itu dia gacor ya, gacor alami, tapi tidak memaksakan burung itu untuk terus marah-marah ya gitu ya, dengan tensi yang tidak terlalu tinggi gitu ya teman-teman ya. Saya ingin bahas ini, simak terus. Oke teman-teman, bisa dikatakan ya, memang kebanyakan dari teman-teman itu menginginkan burungnya gacor di rumah gitu ya. Tapi juga burung itu bisa digantangkan. Karena itu sebenarnya apa ya, berlawanan teman-teman. Sebenarnya kalau burung itu harus gacor bocor di rumah, terus mintanya burung itu digantangan tuh main enak. Ya mungkin ada ya, tapi itu tentunya tidak banyak gitu ya. Nah, di sini teman-teman saya pengen ya, nantinya teman-teman itu paham burung murai batu itu kan memang dia burung yang tipenya memang berbunyi teman-teman. Di rumah itu bunyi burung murai batu beda dengan seperti mana anis kembang, anis merah gitu ya. Burung murai batu itu dia bunyi harian itu sebenarnya kebanyakan burungnya ya ngoklok beberapa kali, mungkin dia bisa keluarkan materi gitu ya. Itu pun juga melihat karakter dari burung itu kan beda-beda ya. Ada burung tuh memang dia bocor ya, gacor gitu ya. Ada burung juga yang memang di rumah itu dia tidak terlalu gacor ya, cenderung burung itu sesekali bunyi, tapi saat digantangkan burung itu main enak gitu ya. Nah, di sini saya ingin bahas itu untuk umumnya saja gitu ya, umumnya saja itu untuk ukuran burung murai batu yang sehat ya. Burung itu pasti bunyi kok ya, karena di sehat itu nanti burung dapatkan birahi ya, dan birahi itulah yang nantinya secara alami lah ya, di burung itu akan terangsang untuk berbunyi, pengertian seperti itu. Nah teman-teman ya, karena teman-teman pengennya burung itu di rumah ada gacor, tidak ada salahnya memang kita menggunakan kroto untuk settingan harian di rumah gitu ya. Kalau teman-teman memang pengennya burung gacor di rumah, di gantangan bisa dimainkan, atau teman-teman yang mungkin sebatas untuk burung betul-betul dinikmati suaranya dan tidak hadir ke gantangan gitu ya. Nah, untuk settingan kroto ini saran saya teman-teman ya, kalau teman-teman memang pengennya memberikan kroto itu harian, saran saya jangan terlalu banyak pemberian kroto itu tadi ya. Cukup 1 sendok teh lah ya, atau 1 sendok makan pun teman-teman bisa berikan. Cuman di sini teman-teman ya, di sini kan ada 2 takaran berarti ya, 1 sendok makan dan 1 sendok teh ya. Ingat, kroto itu kan sebagai extra fooding atau pakan tambahan ya, dengan alasan satu, apakah burung itu kekurangan nutrisinya, atau kita memang pengen ya kita berikan itu karena kita menginginkan burung itu lebih gacor gitu ya. Alasannya ada 2 dan 2 takaran. Nah sekarang kalau kita pengennya burung itu lebih gacor ya, teman-teman silahkan aja berikan 1 sendok
makan itu ya untuk burungnya. Nah, di sini saran saya untuk jangkriknya teman-teman bisa pangkas. Paling tidak ke 2 atau 3 lah ya. Taruhlah sekarang jangkrik biasanya 10, teman-teman kurangi aja jangkriknya. Ya. 2 sampai 3 berarti teman-teman berikan 7. Nanti kasihkan kroto di sore hari, teman-teman bisa berikan jangkrik lagi. Gitu ya. Ini untuk harian. Menurut saya sih tentu saja ini apa ya, kalau dibilang gacor pasti gacor, saya bilang. Gacor teman-teman. Burung kalau udah seperti ini pemberiannya pasti gacor. Kelemahannya apa? Kalau kita berikan kroto setiap hari, jangkrik, kroto, jangkrik gitu ya. Satu, burung itu akan kurang makan fur, atau dia tidak akan begitu nafsu melihat fur itu tadi. Akhirnya dia kurang makan fur. 2, pemakaian kroto terlalu sering ya, dan ini menaun loh teman-teman ya, bukan 1 minggu 2 minggu 1-2 bulan, enggak, menaun ya. Saya paham ini karena saya lakukan gitu ya, sampai 2-3 tahun 4 tahun itu akhirnya ketemu tuh. Ternyata apa? Burung itu akhirnya nanti serak ya. Kalau kita lihat dari krotonya sendiri, kroto itu kan sifatnya berair. Maka pernah aku bahas ya, burung-burung yang saat kita gantangkan atau saat dia di rumah gitu ya, burung kalau di rumah itu kok sering osirkan paruhnya gitu ya. Itu kenapa? Ya itu karena kemungkinan ya, selain ini terlepas dari pilek loh ya, beda lagi kalau pilek itu kan burung sakit. Ini burung sehat yang memang kita sudah berikan kroto. Itu ada sifat seperti itu teman-teman, karena memang dia berair gitu ya. Ada burung yang digantangan dia tuh mangap ya, bunyi enak gitu, kerja enak, dia terus akhirnya mangap, jeda, terus dia osirkan paruh. Ya itu tadi teman-teman, karena dia mungkin kan karena dia kerja ya, itu kan dia suhu tubuhnya meningkat ya. Ingat, burung itu tidak bisa keringetan. Burung itu membuang hawa panas itu lewat penguapan dengan cara dia mangap ya. Di situ ada lendir ya, mungkin ya di tenggorokan dia ada lendir, maka ya itu tadi teman-teman, burung akhirnya sering osirkan paruh dan dia mangap. Itu ya. Itu kelemahannya seperti itu. Maka mungkin lebih enak ya, saran saya kalau tadi takarannya itu teman-teman bisa gunakan 1 sendok teh atau sendok makan. Nah, sekarang ini pola pemberiannya ya. Saran saya lebih baik ya, supaya burung kita itu tidak ketergantungan dengan makan enak ini tadi ya. Ya, akhirnya dia tidak begitu nafsu dengan furnya lagi. Ini kan banyak mungkin ya kasus-kasus teman-teman, mungkin ada yang ngalami ya, burung yang tadinya makan fur enak, dia suka dengan fur, akhirnya lama-kelamaan kok burung itu sekarang tidak suka dengan fur gitu ya, akhirnya kurang makan. Padahal fur itu, ingat teman-teman, fur itu adalah pakan pokok ya. Jadi itu nasinya, lauknya adalah EF-nya ya, EF itu tadi. Nah, saran saya nih teman-teman ya, teman-teman bisa berikan itu seminggu 2 kali lah. Karena ini kan makan tambahan, pengertian seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa berikan aja seminggu 2 kali. Ya, itu ya. Nantinya teman-teman tentukan saja waktu pemberiannya. Tapi kalau bisa, karena kita taruhlah hari Minggu kita gantangkan tuh hari Minggu, gitu ya. Teman-teman bisa berikan kroto itu di hari Sabtu atau Minggunya ya, berarti H-1 atau di H lomba. Di hari lainnya teman-teman bisa berikan antara Rabu atau Kamis. Jadi pengertiannya di sini adalah seminggu itu 2 kali. Ya. Saya bisa katakan di sini teman-teman ya, yang tadinya burung teman-teman itu tidak menggunakan kroto, sekarang menggunakan kroto, pasti burung itu lebih gacor nantinya. Gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang terbiasa burungnya menggunakan kroto setiap hari ya, dengan settingan seperti itu tadi ya teman-teman ya,
settingan yang ada jangkriknya, ada krotonya, dan ada furnya, setiap hari diberikan seperti itu. Nanti kalau teman-teman rubah polanya seperti ini, burung itu akan betul-betul suka dengan fur. Ya. Ingat teman-teman ya, burung ya, pakan pokoknya itu usahakanlah, entah itu burung yang mau dijadikan burung gacor-gacoran di rumah atau untuk digantangkan, saran saya burung itu betul-betul suka makan fur. Jadi fur itu memang pakan pokok dia gitu ya. Fur itu pakan pokok dia. Nah, ini kan terdengar ribet ya menurut beberapa orang. Oh, kenapa nih harus pakai kroto, fur dan sebagainya, kalau hanya bikin burung mau gacor gitu ya. Kenapa nggak pakai fur yang proteinnya tinggi aja, itu kan sudah bikin burung gacor gitu. Jadi pengertiannya begini teman-teman ya, fur itu kan pakan pokok ya, yang kita berikan setiap hari yang untuk memenuhi kebutuhan dia, pengertian seperti itu ya. Nah, untuk jangkrik atau untuk EF yang lain ini tadi kan sebagai penambah, pakan tambahan untuk melengkapinya gitu ya. Tentu saja kalau namanya pakan ekstra itu kan kita tidak berikan, atau kita berikan itu kan sesuai dengan apa ya kita, karena pengertian begini, kita pelihara burung ya, apalagi burung yang digantangkan, kita ini kan sebagai manajernya, kita perawat ini kan sebagai manajernya. Kapan kita berikan dia itu kroto, kapan tidak, berapa jumlah pemberian jangkrik untuk burung itu kita yang menentukan. Maka beda dengan fur yang berprotein tinggi. Kalau fur protein tinggi, bagaimana kita nyeting? Toh dia tuh makannya kan setiap hari hanya itu, gitu kan ya. Kita nggak bisa merubahnya. Nah, akhirnya apa? Dengan proses-proses rawatan yang sedikit agak berlebihan nantinya. Akhirnya harus mandi malam, harus begini dan sebagainya. Oke lah, itu untuk kalau memang teman-teman pengennya pakai itu tadi ya, ini kan sebagai wawasan aja. Jadi pengertiannya namanya EF itu adalah pakan tambahan, maka teman-teman itu kan menyesuaikan ya untuk kebutuhan burungnya, dan itu juga menurut feeling kita. Kalau kita memang pinginnya burung itu lebih gacor ya teman-teman gunakan kroto, boleh untuk tambahan ya. Cuma saran saya, ingat kroto itu jangan diberikan setiap hari ya dengan jumlah yang banyak. Memang tidak akan terlihat dalam waktu dekat, tapi jangka panjang nanti burung itu akan serak. Dan menurut saya burung yang dia itu sebenarnya dia makan fur itu aja teman-teman ya. Dengan menambahkan jangkrik itu, kalau dia itu kita rawat dengan konsisten setiap hari seperti itu, dan burung sudah bisa beradaptasi, teman-teman sudah bisa memastikan bahwa burung itu betul-betul suka dengan furnya. Saya yakin kok burung itu rawatan lebih dari cukup menurut saya sudah. Ya, rawatan sudah lebih dari cukup. Itu udah bikin burung gacor. Cuma di sini kalau teman-teman pinginnya lebih lagi, ya teman-teman bisa tambahkan kroto itu. Cuma saran saya jangan memberikan terlalu banyak. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang terlepas dari semua settingan yang sudah kita berikan itu tadi, kenapa burung kita itu ada yang kurang gacor ya, udah saya berikan seperti ini tapi burungnya kurang gacor. Ingat teman-teman ya, gacor burung itu juga kan memang sudah bawaan sebenarnya pengertiannya ya. Ada burung itu yang hariannya tuh gacor banget, itu ya juga ada. Ini pokoknya gacor dalam arti kata itu alami loh ya, tidak kita pancing loh ya. Karena memang burung murai batu itu ya sebenarnya bukan burung bisu ya. Burung murai batu itu umumnya burung bunyi gitu. Tapi ada yang dia lebih gacor, ada juga yang burung kurang bunyi. Nah nanti penentunya teman-teman ya itu ada di gantangan gitu ya. Kalau kita memang orientasinya untuk ke gantangan, maka saat gantangan itu nanti jawabannya di situ. Karena memang untuk ukuran burung yang bisa digantangkan atau burung yang tampil enak di gantangan, bukan berarti burung itu di rumah tuh harus setiap harinya marah dan sebagainya.
Malah banyak burung yang di rumah kurang bunyi, di gantangan dia top perform gitu ya. Ada burung yang di rumah itu dia gacor, di gantangan kurang kerjanya atau kerjanya tambah tidak enak gitu ya. Itulah nantinya teman-teman coba untuk mencari, menggali settingan. Saya kan udah berikan patokan-patokannya. Kalau teman-teman memang pinginnya gacor ya, teman-teman pengen menggunakan kroto silahkan. Cuma saran saya kroto itu jangan terlalu banyak untuk pemberian hariannya ya. Kalau memang orientasinya ke gantangan, teman-teman silahkan aja berikan itu kroto, enaknya itu seminggu 2 kali lah untuk ke gantangan. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin pengen lebih ini ya, untuk gacor-gacoran di rumah ya teman-teman silahkan aja pakai kroto itu setiap hari juga nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, satu masalahnya ya jangka panjang burung akan serak. Dua, burung itu pasti porsi makan furnya itu akan berkurang. Ingat ya, poinnya adalah burung itu harus makan fur ya, karena fur itu adalah pakan pokok dia. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan telepon saya. Sukses selalu.